Yang saya kasih dalam Kristus, pertama saya harus mengucap syukur. Saya sudah berjanji pada saat Willy masuk rumah sakit, saya tetap harus mengucap syukur apapun yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya coba belajar kuat karena saya manusia Yesus, tapi karena bersandar saya kepada Tuhan Yesus dan saya tahu Willy ada di mana saat ini. Bukan tanpa tujuan, Willy ada di mana. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, 3 atau 4 hari sebelum Willy ini hari dipanggil, memang waktu saya ingat, boleh kasih saya 10 menit Pak, sebentar. Jadi sebagai orang tua tentu kami mengharapkan Willy sembuh dan terima mujizat. Pasti kita semua pasti mintanya sama Tuhan seperti itu ya. Oke. Berjalan dengan waktu ya, Willy masuk di rumah sakit PON tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Nah, pada saat itu ya kondisi dia kejang. Ya, kejang. Diobservasi IGD. Nah, pada saat itu di IGD saya lihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat di monitor itu tensinya 272 per 242 kalau nggak salah, tinggi sekali ya, nggak wajar gitu. Nah akhirnya apa saya salah lihat gitu, kok tinggi sekali gitu kan. Kalau secara medis mungkin udah nggak mungkin ya gitu ya, pasti dengan tensi yang 272 per 242. Dokter pun nggak bisa jawab waktu saya tanya, dok ini nggak salah tensinya, dokter nggak bisa jawab. Ya udah, saya anggap itu mujizat. Ya udah, terus dokter IGD dia katakan, oke, Pak ini nggak apa-apa, kita observasi di ruang HCU, di rumah sakit PON Cawang HCU. Nah pada saat itu dokter jaga bicara, wah ini paru-parunya nggak masalah. Nah karena saya fokusnya kejam. Nah, akhirnya diobservasi, singkat cerita, tentu kami terus berdoa, terus yang sudah pasti saya minta kesembuhan, saya minta mujizat. Sepertinya Tuhan berjawab, sepertinya Tuhan diam. Ya udah, saya terus bersikeras gitu, Tuhan harus gitu, saya maksa Tuhan. Saya katakan tanda kutip maksa Tuhan, ya tentu sebagai orang tua mungkin gak rela ya Tuhan ambil saya gitu. Akhirnya Roh Kudus tentu beri kekuatan dan saya hubungi hambanya Pak Iskandar ya. Pak Iskandar ingat, Pak udah dibaptis belum? Walaupun saya melayani tapi ini belum dibaptis Bapak Ibu Saudara. Nah itu pentingnya baptisan. Saya asik melayani tapi saya lupa Pak Willy belum dibaptis, baru penyerahan anak itu pun udah berapa tahun Pak. Nah akhirnya Pak Iskandar ingatkan, Pak harus dibaptis itu hari ketiga di rumah sakit PON di HCU, dan itu kasih karunia, Pak betul kasih karunia itu ketat sekali rumah sakit PON ya, nggak boleh masuk. Dan saya minta Tuhan supaya bisa diizinkan masuk untuk baptis ya Pak Iskandar katakan bahwa paspor seperlunya aja ya dibasuh gitu ya Pak ya. Oke, saya minta izin sama dokter, puji Tuhan dokter kasih. Oke, nggak apa-apa, dan masuk aja, masuk sudah cerita, sudah dibaptis itu, Willy sudah terima, dan dia sempat melek sebentar ya, dan saya percaya itu nama Willy pada saat itu sudah ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, pada saat itu berjalan dengan waktu, terus saya ngotot apa? Tuhan harus sembuh. Ya kan? Kenapa? Karena di rumah sakit PON itu kan penyakitnya banyak yang nanti kanker, tumor, ya. Saya tanya, saya lihat, kok dia sembuh, gitu loh. Willy, kalau saya belajar itu kejang itu nggak mengancam jiwanya sebenarnya, tapi itu kan berkendala lain. Rupanya, ya Willy karena terlalu lama di situ infeksi parunya, singkat cerita saya ngotot, wah nggak bisa, harus sembuh. Saya masih Tuhan, nggak bisa Tuhan berdaulat. Ya puji Tuhan, karena Pak Iskandar banyak membimbing saya dan semua hamba Tuhan khusus Misi Pemberian, dan juga semua saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan yang saya kasih satu persatu begitu banyak support untuk saya ya, baik telepon langsung, Viko maupun melalui rekaman voice di WA Asosiasi Kekuatan. Nah tapi beberapa hari lalu yang kita minta maaf sama Koko
4 hari ya, belum lama ya Bang? belum lama Ibu Gembala, Ibu Pebel dia telepon saya, dia ada di sebenarnya ada di Amerika ya. Nah dia telepon saya, dia bilang Pak Hendra, dia kasih kekuatan gitu. Nah tapi kok saya harus bicara apa ya sama Willy? Nah Pak Iskandar juga ada ingatkan saya, Pak, serahkan Tuhan. Saya masih belum lepas Pak, karena saya merasa ini Willy milik saya pegang, saya genggam, siapa yang mau lepas gitu ya. Nah akhirnya Ibu Gembala dia bilang, kita coba berdoa sama Tuhan, apa yang harus disampaikan ke Willy. Hari lalu sebelum hari ini ya, saya langsung bilang pas mamanya sama saya waktu jaga Willy di rumah sakit Pons itu, tiba-tiba saya teriak, oh ya kita minta maaf sama Willy, minta maaf. Terus adiknya ada di rumah ya, saya video langsung. Nah Willy adiknya nangis-nangis, loh papa minta maaf ngapain? Kan maksudnya papa masih ada gitu, ada kok minta maaf gitu. Nah terus akhirnya saya pecah, kencang. Nah suara dia kencang. Nah pada saat Willy itu tertidur, dia sempat melek sebentar, dia lihat adiknya. Terus kita minta maaf, Willy, papa, mama, adik-adik minta maaf semua. Kalau memang sudah waktunya Willy, gak apa-apa ya, papa, mama, adik-adik semua ikhlas. Tapi papa minta, ya kan, Willy harus tidak dengan kesakitan, tidak dengan kesedihan, karena papa tahu Willy kemana nanti, gitu loh ya. Oke, setelah itu ya tentu seperti mau perpisahan gitu ya, seperti Roh Kudus ingatkan gitu ya. Nah sudah, dan itu ya udah, saya lega betul, pada saya serahkan Pak, terserah Tuhan yang berdaulat, apa maunya Tuhan terpilih, silakan. Akhirnya kemarin hari Sabtu ya, adik saya jaga, adik saya jaga itu saturasinya selama dia di situ nggak pernah 100 ya Pak ya. Di 91 mungkin hari Jumat ya, tim dari pemulihnya Kota ini, Ciarai, Vina, Pak Daniel, Ciliani, ada beberapa bantuan yang hadir, yaitu terakhir rupanya di situ ya. Nah itu masih 91 ya, tadi Ciliani ada lihat ya, Ciarai ada Kota ini, lalu 1. Nah semalam saya kok 100, sampai dokter yang jaga di sini kaget kita Pak, dokter bisa 100 gitu. Nah saya mau pesan sama adik saya Alek itu, terus saya lihat saturasi 100, berarti mentok normal ya, betul ya, mentok normal di situ. Ya udah, saya tenang, saya pikir kan, wah saya goyang lagi nih, Willy mau saya pegang lagi gitu kan, saya bilang 100, betul kan? Saya bilang Tuhan, jangan jadilah, pokoknya ya udah tetap milik saya Willy itu, ya kan, karena saya lihat 100, ya kan? Aneh di situ, saya berdoa di sebelah ranjang dia, saya berdoa dulu, saya nggak tahu saya berdoa siapa, saya pegang Roma 8 ayat 26, kita doa bahkan Roh menjadi tinggi segala sesuatu bahkan yang tersembunyi dalam diri. Setelah saya doa di situ, saya tiba-tiba menghampiri ranjangnya Willy semalam baru minggu kemarin sampai adik saya pulang. Tahu nggak saudara, saya bisikin Willy apa? Saya bisikin lagi, saya bilang dekat telinganya, saya bilang, Will, kalau sudah saatnya silakan jalan, silakan. Papa tenang, papa, mama, adik-adik pasti kuat, karena Roh Kudus yang kompak. Di sini 50 di rumah sakit Pon 58 hari, ya bukan waktu ya, singkat 58 hari. Tapi karena cinta kasih saya dengan Willy, saya nggak merasa letih, ya, saya tetap semangat. Amin. Nah akhirnya setelah saya ucapkan, ya silakan jalan, papa ikhlas, mama semua silakan jalan yang tenang, damai, sukacita, karena papa tahu kamu nanti kemana, gitu ya. Udah setelah itu aneh, kenapa? Saya tidur pulas di bawah, ya. Saya tidur kurang lebih jam 1 saya tertidur di situ. Setelah saya baca firman, saya doa, saya tertidur pulas. Sampai nanti bangunnya jam 6 Pak. Begitu bangun tadi pagi ya, saya udah jam 6 pagi. Wah, udah jam 6 pagi. Nah, udah saya hampiri ranjang dia. Nah, kurang setengah 7, itu kan dipakai Tuhannya jam 7 ya, jam 6 lewat 15 kurang lebih lah. Saya lihat saturasinya udah 70 lebih.
70 lebih, terus turun, terus dokter jaga datang buka, wah Pak ini ukurnya udah sepertinya udah ini. Terus dokter itu katakan sama saya, Pak apa Bapak mau kami maksimal? Saya nggak ngerti maksimal itu apa. Masuk dokter maksimal pakai kita bawa lagi ke ICU, masukin lagi alat ada apa, tapi itu sangat berat gitu kan. Pas kebetulan ada, saya rasa bukan kebetulan, ada seorang dokter telepon saya. Dia seorang dokter juga, nggak bisa pakai siapa aja ya Pak ya. Nah itu menentukan, nah, saya ragu-ragu. Iya, nah saya nanya lagi Pak, oh, udah mau serahkan Tuhan, tapi dokter itu kan bilang apa masih mau gitu kan. Nah, Mbak Tony telepon, dia seorang dokter, saya langsung, dia dokter itu bicara jenengan gitu. Oh, dia bilang apa dokter ini? Dia bilang, Pak Hendra, itu nggak akan mau di situ juga padahal dia udah nggak ada. Itu taruh di ICU pakai mesin apa itu terus udah nggak ada. Nanti Pak Hendra malah sakit lagi. Kenapa? Pada saat itu mesinnya operasi itu kan mungkin rumah sakit ada waktunya ya, maksud nggak bisa terlalu lama, lebih beberapa bulan kan dia mungkin lebih doakan pasien yang ada harapannya gitu maksudnya. Nah daripada nanti Pak Hendra dipanggil dokter, Pak ini udah melampaui, nah gimana dicabut? Nah kalau cabut kan berarti kan saya stop. Akhirnya saya tahu, ya udah saya ambil keputusan, dok nggak usah, itu aja normal aja. Jadi ya itulah. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Begitu dia 2 kali loh hilang napas loh. Yang tadi terakhir 2 atau 3 minggu yang lalu itu sempat hilang napas. Tapi anehnya selalu di tangan saya, di samping saya, gitu loh. Padahal adiknya jaga, mamanya jaga, Audi adiknya juga, adik saya juga jaga. Enggak, selalu di saya. Yang pertama 2 minggu lalu napasnya terhenti 5 detik kalau nggak salah, di pakai tangan, hidup lagi. Nah saya nengok lagi nonton kan, saya pikir wah Tuhan belum waktunya nih, mulai kan, saya mulai goyang lagi kan, wah Tuhan ini masih milik saya, dia masih hidup, kan gitu, ya kan. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana lebih indah. Akhirnya tadi pagi pasti depan saya juga, begitu turun, wah saya bilang ini. Tapi saya anehnya, saya udah nggak terlalu sedih yang seperti yang pertama itu Pak. Enggak, karena sudah lepas. Tapi saya minta, Will silakan jalan, selamat jalan, ya. Oke, tapi kamu nyatakan apa yang harus Bapak lakukan, gitu ya. Nah ini, saya merasakan kepekaan di dalam roh saudara, di dalam roh saya. Kepekaan apa? Pertama Willy pesan lewat saya, Papa Mama, terima kasih sudah urus Willy 30 tahun. Ya, urus Willy 30 tahun. Ya, terima kasih disampaikan itu. Kedua, disampaikan apa? Papa ingat kenapa? Jangan kecewa dengan Tuhan, itu Pak. Jangan kecewa dengan Tuhan. Saya jujur, istri sempat kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Dia protes. Willy kata paru-paru bersih, semuanya bersih, semuanya nggak ada, cuma terjatuh ya. Semua gitu. Ya udah, saya pikir rencana Tuhan Pak ya, semuanya rencana Tuhan. Terus istri protes. Kebetulan satu kamar yang dekat Willy itu serem-serem saudara. Maksudnya apa? Bapak apa? Sembuh. Bapak apa tumor? Sembuh. Ini. Willy cukup ide cukup enggak. Istri sempat protes sama Tuhan Pak. Kenapa begitu? Willy bukan orang yang sakit-sakitan di rumah, enggak. 20 tahun lebih dia nggak pernah dioperasi. Baru ini waktu yang 3 tahun lalu COVID, saya yang parah. Adik saya saksikannya, Alek ya, Koko pernah ya dibilang mau siap-siap penguburannya ya. Tapi rencana Tuhan lain, saya nggak jadi mati, malah Willy duluan. Dan saya yakin Willy udah selesai ya Pak ya itu. Nah jadi itu pesan Willy, jangan kecewa dengan Tuhan, apapun juga. Willy sudah bahagia dengan Tuhan. Ya, Bapak fokus dengan 3 terakhir. Dia akan Pak lewat Tuhan. Dia akan lewat Tuhan. Bilang Bapak ingat, Bapak jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan mau pakai Papa terus pekabaran Injil, dia katakan seperti itu supaya Papa kuat. Jadi itu aja, saya nggak lama-lama. Terima kasih untuk tim dari BB Visi Pemulihan yang banyak menguatkan kami, Bapak Kepala dan Ibu, dan juga tentunya Pak Iskandar yang sudah melayani kami dari awal Rumah Sakit Hermina sampai Rumah Sakit Pon Cawang sampai akhir ini, sampai nanti di peristirahatan terakhir. Dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara
yang tentu yang saya tidak sebut satu persatu. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih untuk doa, support, dukungan apapun juga, dan pesan saya sudah komitmen ya, Tuhan Yesus tetap baik. Amin.